4, 6. Pasti banyak. Ya kan, ya kan? Karena sudah tak kuat menahan kekurangan jalan itu, nenek itu pergi meninggalkan cucunya yang mengungsi ke rumah tetangga. Ketika anak dan menantunya pulang, nenek itu melapor sambil menangis. Anakku sudah kurang ajar. Akibat pengaruh film, televisi, dan narkoba sudah membuat dia bejat. Ajari sedikit anakmu tentang moral dan etika. Jangan hanya dikasih duit terus. Mau jadi apa anak besar-besar nanti, ha? Mau jadi apa? Jadi setan? Menantu nenek, ibu dari anak tersebut langsung mencari anaknya. Tanpa bertanya lagi, anak itu langsung diberikan hukuman. Kamu sudah kurang ajar sama nenek. Sekarang uang jajan kamu ibu potong. Sampai moral etika kamu lebih baik. Kamu harus belajar menghormati orang tua. Asal kamu tahu, orang tua adalah penguasa dan cikal bakal diri kamu. Kamu tidak boleh membuat orang tua marah, apalagi kurang ajar seperti tadi. Sekali lagi, ibu tahu kamu kurang ajar sama nenek. Ibu bawa kamu ke desa. Tidak usah membela diri. Anak itu hanya bisa terdiam dan tak lalu menjawab. Tetapi saat keadaan menjadi lebih tenang, anak itu menghampiri bapaknya dan menanyakan pertanyaan yang sama yang masih belum terjawab itu. Pak, memek itu apa? Bapak anak itu terkejut. Cangklong yang sedang dihisapnya sampai terlepas. Tapi ia mencoba untuk tenang, lalu menjelaskannya secara taktis diplomatis. Nak, mari. Jadi begini, nak. Rambut adalah mahkota semua manusia. Jadi memek adalah mahkota para wanita. Tempat dari mana kamu keluar dan kemana nantinya kamu akan masuk. Jadi memek itu memiliki pengertian yang sangat sakral. Kamu tidak boleh mengutak-atiknya seperti itu. Kamu harus menghormatinya dan berhenti menanyakan pertanyaan itu. Karena pertanyaan itu bukan untuk dikupas, tetapi untuk dirasakan. Ya, dirasakan. Paham? Anak itu tidak paham. Pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah, anak itu menghampiri ibunya yang sedang menerima tamu. Ibunya langsung mengangkat tangan. Tidak, saya anak sekolah. Anak itu tertegun. Aku tidak minta duit, Bu. Aku hanya mau tanya, apakah memek ibu besar banget, Bu? Sebab kalau tidak besar, bagaimana caranya nanti keluar masuk? Kira-kira ada tidak ukurannya sampai 100 cm, 100 meter,
atau 1 kilometer. Merah pada muka perempuan itu. Sedangkan tamunya, ibu-ibu pejabat, tak kuat menahan diri, lalu tertawa sampai terkencing-kencing. Sebelum semua ini terlambat, lebih baik kamu bawa anak ini ke dokter jiwa. Kalau tidak, akan jadi apa anak ini nanti? Akan jadi apa? Akan jadi apa negeri ini? Kalau generasi mudanya saja sudah kurang ajar dan krisis moral. Cepat goyang! Bapak anak itu tidak setuju dengan istrinya. Ia mencoba melakukan pendekatan lain. Ia membawa anak itu ke kebun binatang. Kamu mau tahu apa itu memek? Nah, itu yang namanya memek. Memek, itu memek, itu memek, memek, itu memek, 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 itu. Banyak memek di sana. Itu yang namanya memek. Bapak anak itu menunjuk kepada binatang-binatang yang ada di depannya. Ada kuda, badak, gajah, harimau, monyet, buaya. Nah, itu yang namanya memek. Sekarang mengerti kan? Anak kita terdiam. Tapi bukan karena nggak mengerti. Ia bersama bingung. Kalau perjalanan pulang, ia kembali bertanya. Bapak, memek itu manis ya? Kayak lollipop, sampai sering dijilat-jilat gitu. Emang enak ya? Tuh, bangsa! Teriak bapak anak itu dalam hatinya. Ia membatalkan perjalanan pulang, lalu membawa anak itu ke dokter jiwa. Selamat sore, Dok. Anak saya ini sudah kelewat bejat. Tolong periksa dia. Siapa tahu dia sudah dapat gangguan jiwa. Sebab segalanya sudah kami penuhi dengan berkecukupan. Kurang apa lagi? Sandang, pangan, sekolah, pakai sekolah. Sekolah yang terbaik dan termahal sudah kami berikan. Mengapa jadi tumbuh seperti setan begini, Dok? Dokter jiwa itu lalu memanggil anak itu masuk ke ruang periksa. 2 jam kemudian, dia keluar. Bagaimana, Dok? Saya kira anak bapak sehat walafiat. Maksud saya jiwa dan moralnya, Dok. Ya, bagus. Saya ada nasihat kecil, Pak. Nah, nasihat apa, Dok? Jadi begini, Pak. Semua anak sampai di usia tertentu itu seperti sebuah cermin. Ia merefleksikan dengan objek apa yang ada di sekitarnya.
Anak adalah pantulan langsung dari lingkungan dan juga orang tua mereka. Jadi apa, Dok? Anak itu masih punya ibu? Dok. Kenapa? Oh, bagus kalau begitu. Nah, Pak, sebelum saya melanjutkan pemeriksaan kepada anak itu, saya anjurkan supaya Bapak dan Ibu yang saya periksa terlebih dahulu. Makin cepat, makin baik, Pak. Sebelum menginjak stadium berikutnya. Kontan Bapak anak itu pergi. Dokter gila. Anak gua yang bermasalah, gua yang mau dikobel-kobel. Kenapa bukan panelis politik yang sudah bikin kisruh negara ini saja yang mereka tuduh sebagai penyebab krisis moral ini, Gelo. Suhu politik memanas, panelis politik berperang, dolar lambung tinggi. Kesalahan itu sementara dibekukan. Tetapi beku tentu saja tidak berarti sudah berakhir. Pertanyaan itu masih berkecamuk di kepala anak itu. Di sekolah, menjelang peringatan Hari Proklamasi yang ke-56, ketika guru sedang menceritakan tentang hakikat kemerdekaan, anak itu terus dikejar-kejar oleh pertanyaan tersebut. Kemerdekaan adalah sikap jiwa. Bila kemerdekaan kita diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, jangan dianggap terjadi begitu saja, anak-anak. Cita-cita kemerdekaan sudah berlangsung puluhan tahun, secara sporadis meledak di sana-sini, yang akhirnya dikategorikan sebagai pemberontakan oleh kolonial. Akhirnya mendapat kesimpulan pada tahun 1908 sebagai Hari Kebangkitan Nasional, dan mulai mendapatkan perumusan pada tahun 1928 pada saat ada ikrar Sumpah Pemuda. Jadi, kemerdekaan anak-anak bukan hanya sebuah teriakan kebebasan, tetapi sebuah proses penyadaran tentang kemandirian. Dengan merdeka, berarti nasib kita sudah ada di tangan kita sendiri. Dengan merdeka, kita tidak langsung menjadi kaya raya dan bahagia. Dengan merdeka, kita justru menjadi melihat kemiskinan dan keterbelakangan kita, anak-anak. Kita melihat tanggung jawab kita. Dengan merdeka, kita terikat oleh berbagai aturan yang kita buat sendiri untuk membatasi kemerdekaan kita agar bisa hidup bersama-sama. Merdeka adalah mendisiplinkan diri kita sendiri supaya bisa bekerja dan juga bersaing. Kalau tidak ada batasan-batasan, negara ini akan jadi rimba, anak, dan memperlakukan hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang kuasa. Siapa yang puasa, dia yang makan. Jadi, kemerdekaan bukanlah kesempatan untuk berbuat senang-senang, anak. Kemerdekaan adalah pengorbanan. Karena itu merupakan penyadaran kepada aturan-aturan dan ketidakbebasan yang kita sepakati dengan rela, seperti aku rela bila aku hanya menjadi salib hatimu untuk selamanya. Oh, aku rela, ku rela.
selesai, ia memandang seluruh kelas. Baik anak-anak, ada yang kurang jelas? Siapa yang mau bertanya? Anak itu langsung mengacungkan tangannya. Oh, ya, kamu nak. Ada yang kurang jelas? Saya mau tanya, Bu. Iya, boleh. Menanyakan apa? Memek itu apa, Bu? Bu Guru tersenyak. Seluruh kelas yang semula tidur tiba-tiba bangun. Kemudian terdengar suara riuh rendah oleh ketawa. Kelas berubah menjadi pasar yang sangat heboh. Bu Guru mengetok-ngetokkan menghapus papan tulis ke mejanya dengan sangat keras. Anak-anak, tenang. Anak-anak langsung mengunci mulutnya. Bu Guru kemudian bertanya lagi. Kamu bertanya apa barusan? Saya mau tanya, memek itu apa? Mata Bu Guru yang cantik itu tiba-tiba terbelalak. Seluruh kelas yang tadinya cekakak berubah menjadi tegang. Bu Guru menghampiri anak yang bertanya itu. Ia memandang tepat ke arah matanya. Ini pelajaran sejarah kemerdekaan. Dan kamu menanyakan apa tadi? Memek, Bu. Jadi itu yang buat kamu kurang jelas. Iya, Bu. Kamu bertanya karena kamu tidak tahu? Atau Karena saya bingung. oh, jadi kamu bingung karena ini tahu. Karena jawabannya tidak tegas. Sehingga tak masuk logika. Pensil di tangan Bu Guru tiba-tiba jatuh ke lantai. Bu Guru berjongkok. Seluruh anak-anak di dalam kelas berdiri lalu menjulurkan kepala mereka untuk melihat apa yang jatuh. Tiba-tiba Bu Guru berdiri lagi dengan mengangkat roknya dari pinggang sampai ke bawah. Ia telanjang bulat. Ini yang namanya memek. Ya, ini yang namanya memek. Katanya dengan tegas sambil menunjuk ke arah alat kelaminnya. Seluruh kelas meledak. Anak-anak perempuan menjerit dan menangis. Sedangkan yang laki-laki meloncat dan lari keluar kelas. Sedangkan anak yang bertanya itu seperti disiram air panas. Tubuhnya tegang, lalu kemudian basah. Peristiwa itu dicatat oleh sekolah sebagai huru-hara yang memalukan. Bu Guru yang cantik itu lalu dipanggil oleh kepala sekolah, lalu diskors. Para orang tua murid protes. Mereka menuntut supaya Bu Guru itu dipecat. Dan malam-malam rumah Bu Guru itu berantakan karena dilempari batu. Surat kaleng dan telepon gelap dengan ancaman yang mengerikan menghujani rumahnya. Woi, dasar bangsa, kamu tak muat dengan budaya yang gunakan kekuatan yang kita tidak perlu. Wah, bangsa. Akhirnya, Bu Guru memek itu dipecat.
Tetapi sebagian masyarakat, berdasarkan hasil polling yang dilakukan oleh media massa, hukuman itu tidak setimpal. Mereka menuntut supaya bu guru yang bejat itu hengkang dari pemukiman mereka. Dan ketika yang bersangkutan boyongan pindah ke kota lain karena tidak ingin mengganggu ketentraman, di luar kota mobilnya dicegat, ia dirampok, lalu kemudian diperkosa, kemudian tubuhnya dibuang ke tepi jalan dalam keadaan tidak bernyawa. Di sebuah desa yang kecil, terpencil dan sunyi, kini tubuhnya terbaring bisu di bawah batu nisan yang tak bernama. Anak yang bertanya itu bersimpuh sambil memegang sekuntum bunga. Kedua orang tuanya berdiri menemani.